Halo gengs, welcome back to my channel. Berjumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan yang cerah ini, saya akan merangkum sekaligus membahas film yang membuat jiwa muda kalian bergejolak. Ya, Windbreaker. Mungkin pecinta anim sudah pada mengetahuinya, jadi gak usah banyak bacot, mari langsung ke ceritanya. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang suka dengan video yang saya bagikan, tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Jika sudah, yuk gaskeun. Berlatar di kota kecil Jepang yang digadang-gadang damai dan tentram karena ada pelindung di kota tersebut. Tetapi ternyata masih ada saja berandalan-berandalan yang nekat mengusik kedamaian di kota ini. Seperti segerombolan berandal ini sedang merusak toko makanan milik Tachibana. Tentu Tachibana yang melihat akan hal itu kesal dan berusaha menghentikannya. Namun berandalan-berandalan itu malah semakin menjadi-jadi. Nira yang melihat dari kejauhan pun ingin membantu Tachibana, tetapi dia tak cukup kuat untuk melawan berandalan tersebut. Hingga datanglah seorang pemuda yang bernama Sakura Haruka, sehingga di mana Haruka adalah murid baru yang bercita-cita menjadi yang terkuat di sekolahnya. Ia selalu sendirian, tidak haus pujian. Bahkan ketika Tachibana mengucapkan hatur nuhun lantaran menolongnya, Haruka tidak peduli karena yang dipikirkan Haruka adalah pergelutan. Maka dirinya sengaja pindah ke SMA Purin yang terkenal dengan pergelutan dan kekuasaannya. Haruka pun bertekad untuk menjadi nomor satu di sekolah tersebut. Tak lama kemudian, para berandalan tadi datang kembali yang kini membawa banyak pasukan untuk membalas perlakuan Haruka. Namun Haruka tidak gentar dengan banyaknya musuh, malahan dia yang memulai pergelutan. Meskipun Haruka kuat, tapi dengan begitu banyak pasukan yang menyerangnya, ia pada akhirnya kewalahan juga. Beruntung datang sosok pelindung kota tersebut bernama Hiragi yang membantu Haruka. Yang perlu diketahui, Hiragi adalah murid SMA Purin yang merupakan orang terkuat kedua, dan hal itu bisa dibuktikan dengan mampunya mengusir para berandal. Setelah itu, Tachibana lalu menjelaskan pada Haruka jika dulunya kota ini banyak berandal yang membuat resah penduduk. Namun kala itu, para SMA Purin menyerang balik para berandal tersebut, dan saat itu juga para murid yang berpartisipasi menyingkirkan berandal ini disebut Bupurin atau penyelamat kota yang disebut Windbreaker. Dengan terusirnya para berandal tersebut, maka warga setempat mulai keluar dan mengucapkan terima kasih kepada pelindungnya, juga kepada Haruka yang sudah berani melawan berandalan sendirian. Nah, setelah itu, Tachibana yang mendengar jeritan perut Haruka kemudian memaksa Haruka untuk berhenti sejenak sembari makan terlebih dahulu sebagai tanda terima kasihnya telah menyelamatkannya. Sementara dari arah lain, Nira yang kagum dengan kehebatan Haruka langsung menanyai Haruka tentang kepribadiannya untuk ditulis di buku hariannya. Ternyata bukan hanya Haruka yang sudah Nira tulis, bahkan sudah banyak pria-pria kuat yang dirinya kagumi. Di malam harinya, berandalan yang membuat keributan di daerah Purin pun mendatangi petingginya untuk mengabarkan jika mereka gagal dalam rencananya. Choji yang merupakan petinggi Touren sekaligus rival dari Purin tentu tidak senang jika anak buahnya kalah. Maka dari itu, Choji menghukum berandalan tersebut karena pedoman gengnya itu tidak membutuhkan orang lemah. Choji juga meminta Kame, orang terkuat kedua dari Touren, untuk jangan bersikap lembek kepada anggotanya agar mereka bisa menjadi lebih kuat.
Keesokan harinya, Haruka yang akan berangkat ke sekolah dihentikan para warga yang memberikan banyak makanan sebagai rasa terima kasih mereka telah membantu mengusir para berandal. Tak berselang lama, Haruka bertemu dengan Nirai yang kemudian Haruka memberikan semua pemberian warga kepadanya dan berniat masuk ke area terlarang. Namun Nirai menghentikan Haruka karena ia mengetahui jika tempat itu adalah pembatas Purin dengan Toren yang dipimpin Choji dan wakilnya Kame. Akan tetapi bukannya takut, Haruka malah tambah bersemangat untuk menjadi yang terkuat. Maka dari itu, Haruka langsung masuk kelas dan menantang semua siswa terkuat di kelas tersebut. Sehingga siswa yang bernama Kyotaro maju karena menganggap dirinya adalah yang terkuat dan terjadilah pergelutan. Pertarungan Haruka dan Kyotaro pun dilihat oleh Hayato, sosok nomor 3 terkuat di SMA Purin. Namun, pergelutan keduanya tak berlangsung lama karena ada pengumuman dari pemimpin nomor 1 Purin bernama Hajime yang mengabarkan jika setidaknya sekolahlah yang baik meskipun tak akur dengan semuanya. Tapi satu hal yang pasti, lindungilah kota ini karena pedoman Bu Purin adalah melindungi kota tersebut dari para berandal agar tetap aman. Hito, mono, omoi wa. Tentu para siswa di sana merasa bersemangat ketika pengumuman dari Hajime, namun berbeda dengan Haruka yang tampak kesal karena tujuan awal Haruka datang ke sini adalah menjadi nomor 1 di sekolah ini, bukan karena ingin melindungi, melainkan untuk kekuasaan. Haruka kemudian langsung mencari keberadaan Hajime dan setelah menemuinya, Haruka mulai ragu karena Hajime malah terlihat kayak petani yang merawat sayur-sayuran. Namun Haruka tetap mengajaknya bertarung untuk memperebutkan orang terkuat, tetapi Hiragi melarangnya. Juga Hajime menambahkan jika ingin menjadi nomor 1, Haruka harus ikut Hiragi berpatroli menyisir kota. Di sana sebenarnya Haruka kebingungan, namun ia tetap melakukannya dan terus mengikuti kelompok Hiragi yang mengawasi kota Makochi dari tindak kejahatan. Bahkan tak hanya itu, mereka juga membantu warga dalam segala hal. Hal inilah yang membuat para warga mencintai Bu Purin karena dengan adanya mereka, kota mereka aman. Akan tetapi tak lama berselang, berandalan-berandalan kembali membuat ulah dengan mencuri makanan dari para pedagang. Tentu kelompok Hiragi pun segera bergerak untuk menangkap mereka. Mereka lalu berpencar agar bisa memudahkan menangkap si pencuri. Namun sayangnya, yang menemukan para pencuri itu adalah Nirai, orang terlemah. Terlebih lagi, si pencuri masuk ke wilayah Toren. Tetapi dengan rasa keadilan yang tinggi, Nirai mencoba memberanikan diri memasuki wilayah tersebut. Dan inilah yang terjadi. Beruntung datang Haruka yang suka dengan pergelutan dan dengan mudah menumbangkan 2 anggota Toren. Ya, meskipun Haruka datang ke sana tidak berniat menolong Nirai, tetapi Nirai berterima kasih karena merasa tertolong. Nirai juga menceritakan masa lalunya yang sering dibully, namun pada saat itu ada siswa Purin yang menyelamatkannya. Dan dengan alasan itu juga, Nirai datang ke SMA Purin untuk menjadi kuat agar terlihat keren. Haruka kemudian mengajak Nirai pergi dari wilayah tersebut. Namun para petinggi Toren yang sudah berada di sana menghentikan Haruka dan Nirai juga memukuli kedua anggotanya sendiri. Tetapi Hiragi yang baru datang menghentikan tindakan Kame dan menanyakan mengapa mereka malah memukuli anggotanya sendiri. Kame pun langsung menjelaskan jika di gengnya tidak membutuhkan orang lemah. Dan Sako juga ikut menambahkan seharusnya Hiragi bergabung dengan Toren, bukannya di Purin yang dihuni para siswa lemah.
Namun Hiragi tak memperdulikan perkataan Sako, malah meminta teman-temannya untuk meninggalkan tempat tersebut. Akan tetapi Haruka yang tidak bisa menerima perlakuan Kame kepada anggotanya mengungkapkan jika awalnya Haruka ingin sekali melawan Toren, namun setelah melihat mereka cenderung senang memukuli orang lemah, itu sama saja dengan sikap pengecut. Kame tidak kesal ataupun marah mendengar akan hal itu dan mengatakan untuk Sakura agar lebih berhati-hati di jalan karena mungkin nasibnya tidak seberuntung sekarang. Mata ne, Osero-kun. Dalam perjalanannya menuju base camp, Kame lalu menanyakan kepada Sako tentang apa hubungannya dengan Hiragi, mengapa dirinya terlihat lebih mengenal Hiragi. Kemudian Sako pun menceritakan jika dulunya dirinya pernah dibantu Hiragi sewaktu kecil ketika ia dibully oleh kakak kelasnya, dan semenjak itu Sako ingin menjadi kuat dan terus berada di belakang Hiragi. Hingga suatu hari Hiragi malah memutuskan untuk bersekolah di Purin dan menjadi orang terkuat di sana. Entah apa yang ada di pikiran Sako saat itu, yang jelas ia tidak suka dengan keputusan tersebut dan sekarang ingin mengalahkannya dalam duel 1 lawan 1. Sementara Hiragi sendiri langsung menemui Hajime yang mengabarkan berita buruk tersebut, yang mana mereka telah melanggar peraturan penting yaitu memasuki wilayah musuh. Namun Hajime tak menyalahkan mereka, malahan memuji Nirai yang telah berani memasuki wilayah Toren dengan rasa keadilan, dan Hajime berterima kasih kepada Haruka karena dirinya telah melindungi temannya. Namun Haruka seperti biasa tidak menghiraukan perkataan itu karena yang dirinya lakukan hanya untuk pergelutan dan tidak suka melihat orang lemah. ニレイが町を守ろうとしてくれた結果だろ。この町にいる奴はみんな家族だと思ってんだ俺は。せいやつは嫌いなだけだよ。 Di sisi lain, Choji petinggi Toren tampak senang setelah mengetahui gengnya diserang Bu Purin lebih dulu, sehingga sekarang tidak harus beralasan lagi untuk menyerang Bu Purin, karena sebenarnya Choji mengirim berandalan-berandalannya ke Purin tidak lain dan tidak bukan untuk mengusik Hajime agar menyatakan perang, sebab yang diinginkan Choji adalah menyatukan Bu Purin dengan Toren di bawah kekuasaannya. Benar saja, keesokan harinya Choji datang ke sekolah Purin untuk menantang Hajime bertarung. Bahkan Haruka lah yang paling bersemangat di antara Bu Purin lainnya. Namun Hajime tetap santai walaupun Choji menendang wajahnya karena satu hal yang pasti, ia tidak ingin berkelahi tanpa tujuan yang jelas. Maka Kame pun meminta Choji untuk kembali karena ini bukan waktu yang tepat, terlebih lagi mereka datang tanpa bawa pasukan. 全員まとめて俺がぶっ飛ばしてやるよ。さくら。今日は帰ろう。来たのかもな。 Lagi-lagi Choji gagal bertarung dengan Hajime kembali karena Hajime masih belum terpancing emosinya. Hal itu juga membuat Choji tak berselera makan sampai bertanya-tanya bagaimana cara membuat Hajime ingin bertarung dengannya. Kame yang loyal pada pemimpinnya pun mengatakan untuk tidak khawatir karena ia mempunyai cara agar Hajime mau bertarung. Sementara di sisi lain, terlihat Hajime mendatangi toko makanan Tachibana bersama teman-temannya, di mana di sana Haruka baru mengetahui jika kedekatan antara Tachibana dan Hajime adalah merupakan saudara angkat yang sama-sama dibesarkan di panti asuhan. Bahkan hampir semua temannya di sana punya latar belakang yang sama, sama-sama punya masalah masing-masing, dan berkumpulnya mereka lebih baik saling melengkapi satu sama lain dan saling melindungi. 施設って。児童養護施設。だからみんなで同じ釜の飯を食うんだ。 Nah, setelah makan bersama, Hajime lalu menanyai Haruka mengapa ingin menjadi yang terkuat. Ya tentu buat kekuasaan, kata si Haruka. Namun Hajime kembali bertanya jika sudah berkuasa apa yang ingin dia lakukan. Haruka pun ngahulang tarik tak bisa menjawabnya. Hajime menjawab pertanyaannya sendiri jika dirinya akan melakukan hal yang berguna, contohnya sekarang ini yang membantu banyak orang agar hidup tidak sendirian, banyak menghormatinya, bahkan mencintainya. またな。 Singkatnya, Kame yang sudah menemukan cara untuk mengusik Hajime langsung memulai rencananya, yaitu memancing keributan dengan Haruka.
Ya, tentu kita tahu sendiri, Haruka yang suka pergelutan tentu tidak takut dengan siapapun, mau presiden kek, bupati kek, papati kek, yang jelas bagi Haruka baku hantam. Dan dengan Haruka yang nantinya babak belur, tentu Hajime akan terpancing karena Haruka merupakan siswa Purin yang sudah Hajime anggap saudara. Akan tetapi Nira yang kebetulan berada di sana menghentikan tindakan ceroboh dari Haruka dan memaksa untuk kabur. Namun Kame bersama kedua temannya mengejar Haruka dan juga Nirai sehingga kabar Nirai pun sudah sampai ke telinga Hajime dan teman-temannya, yang kemudian Hajime menanyai Haruka tentang kondisinya sekarang, juga menanyakan bagaimana ini bisa terjadi pada Nirai. Haruka yang gede hulu alias Sojago lalu menjelaskan jika dirinya bisa dikalahkan karena adanya orang lemah seperti Nirai. Sebab karena ini juga Haruka selalu sendirian karena menurutnya adanya orang lemah itu membuat Haruka kesusahan. Mendengar perkataan Haruka barusan membuat Kyotaro dan juga Hayato menjadi emosi hingga tak terkendali. 人とは違うものが見えてると思ったけどクソだ Sementara Choji yang diberitahu Kame tentang rencananya tampak sangat senang dan semua anggotanya bersemangat karena mereka akan menyerang Bopurin sekaligus mengacaukan di kota tersebut. 暴風林終わりにしよう。 Keesokan harinya Haruka yang merasa sudah memasuki sekolah yang salah berniat pergi dari tempat tersebut. Namun Tachibana menghentikannya dan memaksa Haruka untuk masuk terlebih dahulu sembari mengobati lukanya. Di sana Tachibana menceritakan sosok Hajime yang mirip dengan Haruka, yang mana Hajime dulunya selalu sendirian dan ingin menjadi yang terkuat. Namun dengan lingkungan yang memaksanya untuk bersosialisasi, juga banyak orang yang bersikap baik padanya. Pada akhirnya Hajime mampu berbaur dengan orang sekitar, bahkan mau melindunginya. Setelah mendengar cerita Tachibana, Haruka tidak menjawab apapun dan beranjak pergi. Namun sebelum pergi, Tachibana meminta Haruka untuk mengembalikan buku harian Nirai, yang karena menurut Tachibana, Haruka lah yang pantas mengembalikan buku tersebut. Sakura, これはSakuraが返して。 Di dalam perjalanannya itu, Toren yang sudah merencanakan penyerangan begitu banyak membawa pasukannya, langsung membuat kekacauan di kota Makochi. Haruka yang melihat itu awalnya masa bodoh karena bukan lagi urusannya. Namun di dalam hati Haruka sebenarnya punya empati lebih terhadap orang-orang. Ditambah lagi Tachibana yang sangat baik padanya, Haruka pun membrutal sendirian melawan Toren. 俺たちがもらった名前は暴風林 Akan tetapi Haruka hanya manusia biasa bukan Avenger, tentu pada akhirnya kesulitan. Beruntung Hajime dan pasukannya datang sehingga inilah yang terjadi. ないものが見えてたみたいだ。全部俺のもの。 Masing-masing petinggi dari kedua belah pihak pun melawan lawannya masing-masing, seperti Sako melawan Hiragi, Kyotaro melawan Kanoma dan Ariman, sebelum dibantu oleh Hayato, yang meskipun Kyotaro mampu menumbangkan keduanya, tetapi agar lebih mudah, Hayato membantunya. Di awal pertarungan, Sako terlihat lebih unggul karena mampu menyerang Hiragi bertubi-tubi. Namun itu ternyata untuk mengukur kekuatan Sako saja, dan pada akhirnya Hiragi menumbangkan Sako dengan satu pukulan. Berbeda dengan Haruka yang terlihat kesusahan melawan Kame, sampai-sampai Haruka harus mengerahkan kemampuannya agar bisa mengimbangi Kame. Dirasa Haruka lawan yang menarik, akhirnya Kame pun bersungguh-sungguh dan pertarungan keduanya cukup sengit. Namun namanya juga pemeran utama, tentu pada akhirnya bisa menumbangkan Kame.
Sementara itu, kedua petinggi saling bertemu, di mana Choji begitu senang karena momen paling ditunggunya akhirnya tiba. Dengan semangat yang membara, Choji dengan lincah menyerang terus-menerus Hajime. Namun Hajime seolah tidak melawan dan malah terus menasehati Choji yang mengatakan jika sekarang tinjunya itu lemah tak seperti dahulu. Sebab dulu Choji menggunakan tinjunya itu untuk melindungi, bukan untuk kekuasaan. Akhirnya setelah Hajime mulai melawan, Choji baru menyadari bahwa perbedaan kekuatan mereka sangatlah jauh dan Choji juga sadar jika tindakannya sekarang adalah kesalahan. Oleh karena itu, Choji mengaku kalah dan memberikan kepemimpinannya itu kepada Hajime. Namun Hajime yang dari awal tidak mau berkuasa atas kekuatan pun menolak akan hal itu dan menyarankan mereka untuk berteman saja. シシトウレンは梅ちゃんのものだ。 Sementara di sisi lain, Haruka yang bertemu dengan Nirai langsung memberikan buku miliknya. Dan para warga pun mulai mendekati Haruka untuk sekedar mengucapkan terima kasih. Bahkan pemimpin Bupurin yaitu Hajime ikut senang karena orang baik seperti Haruka datang ke kota Makochi. Namun lagi-lagi Haruka terlalu malu untuk mengakui perasaannya. みんなで町元通りにするぞ。 Setelah beberapa hari, kini terlihat Toren dan juga Bupurin sedang makan bersama yang menandakan mereka adalah sahabat dan film pun tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan sok jagoan karena di atas langit masih ada langit, dan hindarilah kekerasan yang gak perlu. Selain tidak ada untungnya, kita malah memperbanyak musuh, dan daripada banyak musuh mending banyak uang. Banyak teman juga lebih bagus, karena jika suatu hari kita membutuhkan bantuan, kita bisa meminta bantuan ke teman-teman kita. Tapi jika tidak dibantu, mungkin Anda terlalu mengandalkannya. Baik, saya Mamang R selaku admin berterima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, juga yang sudah support channel kecil ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.